ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita, sehingga di malam kelima dari Ramadan kita ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan yang batil agar kita jauhi kebatilan, kemudian menerangkan yang hak agar kita mengikuti yang hak tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim di dalam kehidupannya sehari-hari mereka senantiasa melakukan amalan-amalan soleh. Dengan amalan soleh ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, man amila sholihan min dzakarin wa unsa, ya, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kalau dia beriman, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kehidupan yang baik. Karena itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin tidak akan pernah berhenti untuk melakukan amalan-amalan soleh sampai ia berjumpa dengan Tuhannya nanti di hari kemudian. Kapan kita berhenti beramal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika badan kita ini sudah berpisah dengan ruh, baru kita berhenti. Ketika badan kita sudah dibaringkan ke dalam tanah, barulah kita berhenti melakukan amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan yang dilakukan manusia ini kembali kepada orang yang melakukannya. Di samping itu jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, banyak sekali amalan-amalan soleh yang bisa dilakukan manusia dan juga mendapatkan doa dari malaikat. Ada beberapa amalan yang ketika dilakukan, amalan ini akan didoakan oleh malaikat. Kalau malaikat yang mendoakan, kita ketahui bahwa malaikat itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu doanya malaikat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan doanya malaikat? Yang pertama adalah mereka yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihu bil ibad illa malakan yanzilan." Yaqul, tidaklah pada pagi hari seorang hamba berada pada pagi hari itu kecuali diturunkan malaikat, dua malaikat yanzilani, dua malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, salah satu malaikat itu akan mengatakan, Allahumma ati mumfikan khalafan, ya Allah, gantilah apa? Ya, berilah mereka ganti orang-orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah, hancurkanlah sehancur-hancurnya bagi mereka yang enggan atau mereka yang kikir untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa berinfak jamaah yang Allah Subhanahu wa taala adalah menghabiskan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah memberi makan keluarga di rumah? Jangan katakan memberi makan keluarga di rumah bukan merupakan infak. Ya, menafkahi anak istri di rumah adalah infak sebaik-baik infak. Memberi nafkah kepada keluarga kita adalah merupakan infak yang terbaik. Kenapa jamaah Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita ini, terutama yang laki-laki ini, senang traktir teman kita di kafe-kafe atau di tempat-tempat yang senang kita traktir mereka. Bagaimana perlakuan kita di rumah? Paling tidak apakah kita sering memberikan mereka
hadiah-hadiah berupa makanan-makanan yang kita bawa ketika pulang dari rumah. Banyak orang yang senang traktir, menghabiskan uangnya, mentraktir, menyenangkan teman-temannya, tapi bagaimana dia terhadap keluarganya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, khairukum khairul li ahlihi, wa ana khairul li ahli. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya adalah orang yang paling terbaik terhadap keluarga saya. Bagaimana dengan kita jamaah yang Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min khairin wa huwa yukhalifuhu." Dan apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menggantinya. Kalau Allah yang menggantinya, kata yukhalifuhu ini para mufassirin, para ulama kita menafsirkan adalah ganti yang lebih baik dan ganti yang lebih besar. Oleh karena itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir orang yang menginfakkan hartanya akan jatuh miskin. Tidak pernah ada ceritanya bahwa orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala akan jatuh miskin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yurbis sadaqah." Allah yang akan memakmurkan harta-harta yang berasal dari sedekah. Ini yang pertama jamaah Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mendapatkan apa? Doanya malaikat. Kemudian yang kedua, amalan yang akan didoakan oleh malaikat, yang amalan ini sebenarnya amalan yang begitu sederhana, tapi terkadang kita lupakan. Amalan apa itu jamaah Allah Subhanahu wa taala? Tidur dalam keadaan bersuci. Dia pergi tidur, sebelumnya itu dia berudu dahulu, kemudian dia pergi ke pembaringannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man bata tahiran illa malakan yusalli alaihi." Yaqul Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlah. Tidaklah seseorang tidur dalam keadaan dia bersuci kecuali malaikat akan mendoakannya. Ya. Di hadis yang lain disebutkan, tidaklah dia terbangun sesaat di waktu malam kecuali malaikat itu akan mendoakannya, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, berilah ia rahmatmu. Jadi orang yang tidur dalam keadaan berwudu, ini juga yang merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kadang kita lupakan. Kita berangkat dalam tidur sudah kelelahan, lupa dalam keadaan berwudu. Orang yang berwudu dalam keadaan tidur kemudian meninggal dunia, berarti dia mati dalam keadaan yang husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Tentu kita yang inginkan ini, karena kalau kita berangkat tidur, tidak ada jaminan bahwa kita bisa bangun dalam keadaan sehat walafiat besoknya. Belum tentu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sampai pada saat kita tidur ini Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita bukan lagi sementara, tapi untuk selama-lamanya. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala amalan yang kedua yang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan akan mendapatkan doanya malaikat. Kemudian amalan yang ketiga adalah mereka yang tetap berada di tempat duduknya ketika selesai sholat atau menunggu sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, innal malaika, sesungguhnya para malaikat itu yusalli ahadikum madama fi musallatan lam yuhdath. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat akan senantiasa mendoakan seseorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya, selama dia tidak berhadas. Kemudian malaikat akan mengucapkan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah ia, berilah ia kasih sayang. Duduk-duduk seperti ini, menunggu sholat sampai sholat berikutnya adalah termasuk dari bagian ini. Terkadang jemaah Allah Subhanahu wa taala, begitu kita selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita tinggalkan tempat duduk tanpa berzikir sejenak. Ya, kita langsung keluar. Ya, kecuali kalau memang ada hajat yang memastikan kita untuk keluar, maka kita lah yang tadirus sholat di ba'di sholat, maka kita menunggu sholat setelah selesainya sholat. Maka ini termasuk adalah bagian yang didapatkan doanya malaikat. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak boleh terlama-lama sebagaimana anjuran pemerintah, paling lama 15 menit menurut apanya pemerintah, suratnya pemerintah. Jadi kita hanya sampaikan 15 menit. Nah, kemudian yang terakhir yang akan disampaikan pada malam ini jamaah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ya.
Kebaikan menjenguk orang sakit bukan hanya kembali kepada orang yang sakit itu, tapi akan kembali kepada orang yang menjenguk orang yang sakit. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin ya'udu musliman." Barang siapa seorang muslim ya menjenguk saudaranya yang muslim yang lain, gudwatan illa sab'una alfa malakan ya yusallu ya, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seseorang di antara orang muslim itu menjenguk saudaranya yang muslim yang lain ya, dia lakukan, dia jenguk saudaranya di waktu siangnya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus 70.000 malaikat mendoakannya sampai waktu sore. Dan kalau ketika dia lakukan ini, menjenguk saudaranya di waktu di waktu malamnya atau waktu petangnya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat akan mendoakan orang ini sampai datangnya waktu pagi. Kenikmatan yang luar biasa jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kegembiraan kepada orang yang sakit ketika kita jenguk, doakan mudah-mudahan dia sehat walafiat. Kemudian setelah itu Allah memberikan jaminan bagi kita, malaikat akan mendoakan kita. Ini amalan-amalan yang sederhana jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi amalan-amalan lain yang bisa mendapatkan doanya malaikat, tapi ini dicukupkan saja pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan jemaah. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.